pakai yang 300 watt gitu ya. Iya. Itu panasnya bisa 5 menit bisa. Kompornya nggak panas kalau dipegang. Seperti yang sekarang itu wattnya sudah bisa diatur. Bisa kita kondisikan dengan daya di rumah gitu ya. Sesuai arahan dari Presiden Jokowi meminta program transisi energi dijalankan seperti penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi, serta dalam rangka mendukung kebijakan strategis pemerintah untuk mengurangi impor LPG dan penghematan devisa negara. Maka dihadirkanlah produk layanan tambah daya nyaman kompor induksi guna mendorong penggunaan kompor induksi sekaligus memberikan keleluasaan penggunaan listrik bagi konsumen yang menggunakan kompor induksi untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Nah, teman setia, terkait dengan hal ini mari kita ikuti dialog interaktif bersama PLN Salatiga dengan tema produk layanan tambah daya nyaman kompor induksi. Dan sudah hadir narasumber-narasumber kita yang luar biasa pagi ini. Ada Bapak Riki Muslim Ifranuddin, manajer ULP Salatiga Kota. Selamat pagi, Pak Riki. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya Pak Riki? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, ini baru pertama kali nih datang ke Suara Salatiga ya Pak Riki ya? Iya, betul. Baik. Oke, selamat datang di Radio Suara Salatiga ya Pak Riki. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Reska Rahma Setianingrum, SPV PPA ULP Salatiga Kota. Selamat pagi Mbak Resa ya. Saya panggilnya Mbak sama Mas aja ya, kayaknya masih muda-muda nih. Iya, Mbak. Ini juga baru pertama kali ya siaran di Radio Suara Salatiga. Bagaimana nih perasaannya nih pagi ini? Agak deg-deg gimana ya? Deg-degan ya, apalagi sekarang pagi-pagi tadi sudah diguyur hujan ya. Agak dingin ya, Mbak. Agak dingin gitu ya, tapi tetap kita semangat membara gitu ya. Baik teman setia, buat Anda yang ingin bertanya seputar topik dialog kita pagi ini, silahkan nanti bisa bergabung ya lewat telepon di 0298323310, WA SMS-nya di 081 904 880 999, atau bisa menyimak live fanpage-nya Radio Suara Salatiga. Baik, kita mulai saja dialog kita pagi ini dengan tema produk layanan tambah daya nyaman kompor induksi. Nah, ini terkait dengan tema kita pagi ini nih, Pak Riki, apakah yang dimaksud layanan tambah daya nyaman kompor induksi sendiri nih? Baik, jadi produk ini merupakan layanan tambah daya nyaman kompor induksi yang merupakan layanan berupa pemberian harga spesial ya untuk biaya penyambungan khususnya tambah daya dengan mekanisme penerbitan e-voucher bagi konsumen yang baru memiliki kompor induksi melalui pihak-pihak yang bekerja sama dengan PLN. Oke, baik. Nah, ini berarti kompor listrik gitu ya istilahnya ya Pak ya, kompor induksi itu ya Pak ya. Nah, ini apa nih Pak kelebihan dan manfaat penggunaan kompor induksi dibandingkan dengan kompor gas? Karena sekarang kan yang mayoritas dipakai masyarakat adalah kompor gas ini ya. Ya, betul. Jadi kelebihan kompor induksi itu pertama ada beberapa ya. Yang pertama suhunya mudah diatur dan konsisten. Suhu ya. Jadi kalau kompor biasa yang kita biasa gunakan itu kan suhunya kita tidak bisa pantau ya berapa. Untuk kompor induksi ini suhu bisa kita atur. Artinya suhu yang dibutuhkan untuk memasak misalkan untuk merebus air ya. Kita sedang buru-buru nih mau merebus air misalnya buat bikin kopi. Kita suhunya bisa misalkan pakai yang 300 watt gitu ya. Itu panasnya bisa 5 menit misalkan ya. Kita butuh cepet nih 2 menit karena mau berangkat kerja gitu ya. Itu kita bisa tambah suhunya biar nanti panasnya lebih cepat. Nah, begitu pula dengan memasak lain, misalnya masak nasi lain-lain. Nah, itu kelebihannya. Salah satu. Yang kedua itu dia mudah dibersihkan. Ya, kalau yang biasa kan kabel kemana-mana gitu ya, ada selang gitu ada selang itu ya regulatornya. Terus kompornya juga kan bentuknya tidak datar ya. Untuk yang biasa itu kita membersihkan harus ke sela-sela gitu ya. Kompor induksi ini bentuknya simple, dia hanya datar. Jadi begitu kita bersihkan hanya dilap saja dia sudah bersih. Terus yang ketiga itu dia ramah lingkungan. Ramahnya bagaimana nih Pak? Dia tidak membuang emisi
seperti CO2 atau karbon dioksida, sehingga lebih ramah lingkungan. Oke. Yang keempat tuh praktis, dia bisa dipindah kemana-mana, dia portable bentuknya. Portable. Karena dia hanya bentuknya kotak, simple, datar itu. Jika misalnya kita mau barbecue ya, sekarang lagi musimnya barbecue ya. Tinggal cangking gitu ya. Tinggal bawa gitu. Gitu. Oke. Terus dia lebih aman. Lebih aman ya. Amannya dia tidak memancarkan api dan panas. Jadi kompor induksi itu ketika kita pegang sama tangan, dia tidak menimbulkan efek panas ke tangan. Oh, gitu ya. Dia hanya menginduksi sifatnya. Dia menginduksi bahan-bahan yang bisa terinduksi seperti aluminium, nah, seperti itu. Jika anak kecil walaupun dia posisi hidup, jika dia langsung megang kompornya tanpa ada misalkan wajan lain-lain, itu aman walaupun dia hidup. Itu dia tidak merasakan panas. Kecuali kalau misalnya dia lagi buat masak, wajannya itu yang panas, betul. mengeluarkan panas begitu ya. Artinya aman ya, aman. Ramah juga buat anak-anak ya, karena kadang-kadang anak-anak nggak tahu main-main gitu ya. Oke, nah semakin menarik sekali nih ya. Oke, untuk penggunaan kompor induksi ini. Nah, tadi sempat disampaikan aman dari segi keamanan ini ya Pak ya. Kalau ngomongin masalah listrik itu kan hubungannya dengan kayak konslet atau apa gitu kan, ibu-ibu pada takut gitu. Nah ini kalau dari segi keamanan bila terjadi konsleting misalnya, antisipasinya itu bagaimana misalnya? Kalau konsleting sendiri misalkan untuk kompor induksinya, jika terjadi konsleting tentu di sana seperti yang sudah kita ketahui itu seperti alat elektronik pada umumnya sebetulnya. Ya misalkan TV atau kulkas gitu kan, itu sama kan elektronik ya. Nah, di sana ketika terjadi konsleting TV atau kulkas biasanya kan langsung mati ya. Nah, itu sama halnya. Kalau di dalam ada pengaman sendiri namanya fuse. Nah, itu dia pengaman sendiri. Jadi ketika konslet, maka tidak merembet kemana-mana, hanya komponen saja yang mati. Hanya komponennya yang mati ya. Artinya aman ya, tidak akan kemana-mana gitu ya. Oke. Baik, nah ini mungkin ada sedikit gambaran gitu Pak Riki ya, untuk penggunaannya, cara penggunaannya, karena kan ini banyak masyarakat yang belum paham ini ya. Tapi ini nggak bawa contohnya ya Pak ya, jadi kita nggak tahu. Ya memang kita bisa melihat di internet gitu ya Pak ya, tapi mungkin secara gambaran aja cara untuk menggunakannya gitu ya. Mungkin Mbak Resa mungkin yang ibu-ibu nih ya yang biasa masak. Ya, kalau cara penggunaannya sebenarnya mudah sih Mbak, karena kan sekarang alat elektronik juga ini ya, cuma simpel dia Mbak. Jadi ada seperti umumnya elektronik aja, ada tombol on off-nya, nanti ada pengaturan suhunya juga untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Juga bisa dipilih untuk misalnya ada untuk memasak beberapa jenis itu, nanti ada petunjuknya juga. Gitu. Baik, ya ini pasti nanti UUD, ujung-ujungnya duit ini ya Mbak ya. Nah ini kalau misalnya untuk memasak gitu ya, ibu-ibu soalnya nih ya, kalau masak misalnya biasa ini perbandingan dari sisi harga tadi ya, harga ini kalau memasak misalnya dengan kompor induksi dengan kompor gas gitu, itu perbandingannya bagaimana nih untuk harga yang harus kita keluarkan gitu. Jadi kalau perbandingan dari segi ini ya Mbak, 1 kilo LPG itu kan setara dengan 7 kWh listrik Mbak. Kalau 1 kilo kan sekarang harganya kalau nggak salah 14 atau 19 ya. Iya, itu 3 kilo ya, 3 kilo ya. Yang 1 kilonya itu kan jatuhnya 13.500. Kalau yang ini ya Mbak, yang non subsidi ya, yang LPG. Kemudian kalau untuk KWH listrik itu 7 KWH hanya 10.250. Jadi ada selisih 3.250 per 1 kilonya. Iya. Iya, tapi contohnya untuk masak ini ya Mbak ya. Masak misalnya saya mau masak air gitu ya, air 1 panci yang sedang gitu ya. Itu perlu berapa lama itu? Di situ kan ada suhunya, nanti juga bisa semakin tinggi suhunya juga nanti kecepatannya pasti semakin lebih cepat ya Mbak ya. Tapi otomatis lebih cepat habisnya juga ya.
Iya, iya, iya. Terpautnya dikit kok Mbak. Sedikit ya, Iya, terpautnya ya. Untuk naik suhu berapa nanti wattnya naiknya dikit. Tapi intinya cepet ya Mbak ya, Iya, cepet itu cepet, ya, maksudnya bisa kita atur misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Riki ya. Kalau misalnya saya mau buru-buru berangkat kerja, saya butuh waktu 2 menit aja ya, 2 menit ditambahkan suhunya, tinggal begitu ya. Betul. Iya, betul. Oke, luar biasa. Lebih praktis. Nah ini ibu-ibu ya, silakan ini buat Anda mulai untuk melirik ya kompor induksi ini ya. Baik, nah ini tadi sempat Pak Riki menyampaikan bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu Pak ya. Nah, siapakah pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan PLN ini? Ya, banyak Monggo. ya. Sekarang kita bekerja sama dengan marketplace ya, seperti Tokopedia, terus ada distribusi channel sendiri, ada instansi atau institusi maupun pihak lain yang turut mendukung program induksi. Biasanya kita juga kerjasama dengan toko elektronik seperti itu. Iya. Baik, nah ini artinya masyarakat bisa dengan mudah ya untuk mendapatkan kompor induksi ini ya. Banyak sekarang apalagi sistem online ya, dari rumah saja udah. Iya, bisa ya. Dapat. Nah ini ngomongin masalah ini tadi ya, untuk program ini ya, tadi tambah daya nyaman, tadi dibilang nyaman. Nah itu berapa nih harga yang diberikan kepada konsumen yang mengikuti program tambah daya nyaman ini Pak Riki? Ya, dengan program ini nyaman kita untuk tambah daya bisa sampai 11.000 ya program ini ya, 11.000 VA atau masyarakat lebih mengenal dengan watt gitu ya. Nah, jika pada umumnya misalkan kita dari 1.300 nih, kita mau tambah daya ke 11.000, harga normalnya tuh 9.399.000 gitu. Nah, dengan kompor induksi ini kita hanya bayar 150.000. Gitu kan, selisihnya jauh banget ya. Dimana kita ketahui sekarang kompor induksi juga harganya malah nggak mahal. Ya, 500.000 sekian dia kita sudah dapat ya. Oke, nah ini kalau misalnya untuk keperluan rumah tangga biasa gitu ya, mungkin dibutuhkan berapa ini untuk VA-nya Pak yang dibutuhkan untuk supaya nggak jeglek gitu loh Pak? Nah, ini enaknya kompor induksi ya. Tadi kan kita sampaikan suhunya bisa kita atur. 900 pun kita bisa. Itu di sana ada pilihan wattnya biasanya. Ada pilihan paling kecil misalkan 300 watt, 500 watt, 900 watt. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi rumah kita, dengan daya terpasang di rumah kita. Jadi menyesuaikan ya. Bisa. Misalnya kalau yang 900 itu berarti belinya harus yang berapa wattsnya untuk kompornya? Kalau kompornya itu wattnya bisa kita setting di kompor. Di setting sendiri. Betul, ya. Saya kompor. pikir misalnya ini untuk yang berapa watts gitu, enggak ya? Enggak. Dari kompornya banyak pilihan wattnya. Itu pengaruh nanti ke suhu yang dikeluarkan kompor itu. Gitu. Baik Pak Riki juga Bu Rizka ya, bagi konsumen yang ingin mengikuti program ini ya, ini persyaratannya untuk permohonannya apa saja nih Pak? Atau Mbak Rizka, monggo silakan. Untuk kriteria mengikuti program nyaman kompor induksi ini, yang pertama pelanggan PLN sudah harus menjadi konsumen sejak tanggal 1 Agustus 2021 Mbak. Itu. Yang kedua, tanpa adanya perubahan fasa. Jadi kan misalnya dari 1 fase ke 3 fase itu belum bisa untuk mengikuti program ini. Untuk yang ketiga, tanpa migrasi layanan dari prabayar ke pasca bayar atau sebaliknya. Jadi kalau sekarang yang KWH meternya atau meternya itu sudah yang prabayar atau pulsa, tambah dayanya tetap ke pulsa. Kalau yang sekarang meteran biasa, yang pasca bayar itu nanti tambah dayanya juga tetap ke pasca bayar. Jadi kalau berubah nggak bisa. Yang keempat, tanpa mengubah golongan tarif. Itu misalnya dari rumah tangga ke bisnis atau sebaliknya gitu nggak bisa. Jadi harus dengan golongan tarif yang sama. Yang kelima,
dapat diberlakukan untuk konsumen tarif layanan reguler yang tambah daya dan sekaligus beralih ke tarif layanan premium, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Bagi konsumen dengan kebijakan samping tagihan listrik atau konsumen TNI Polri juga diperbolehkan dengan mendaftar melalui kantor pelayanan. Kemudian yang terakhir, yang keenam ya Mbak, wajib melunasi seluruh kewajiban tagihan listrik. Yang ketujuh, yang terakhir, tanpa adanya perluasan jaringan juga Mbak. Jadi ini bisa diikuti untuk pelanggan yang hanya merubah ini pembatas dayanya aja. Kalau dengan perluasan jaringan belum bisa mengikuti program ini. Gitu. Oke, jadi sesuai ya, misalnya dia rumah tangga mau daftar, Tambah dayanya juga ke rumah tangga. tambah dayanya rumah Iya. tangga. Gitu. Artinya kalau rumah tangga itu berarti dia nggak bisa ini ya, nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau yang rumah tangga itu, ya yang apa listrik yang meteran itu tetap bisa. Dibawa Misalnya kompornya yang tadi, misalnya kompor mau digunakan tadi ya, kalau tarif barbecue di luar atau gitu nggak bisa ya? Kalau ini tarifnya maksudnya tarif yang sekarang Mbak, kan kalau di rumah-rumah itu kan kita pakainya tarif rumah tangga Pak Mbak. Kalau iya. yang usaha kan tarifnya bisnis. Beda. Nah kalau misalnya yang toko sekarang tarifnya bisnis, berarti tambah dayanya tetap ke bisnis. Sesuaikan, Kalau ya. yang dulu rumah misalnya sekarang dipakai untuk usaha, tetap nggak bisa, tetap harus naik dayanya ke tarifnya rumah Tarifnya tangga. rumah gitu. tangga. Ya. Oke, baik. Nah ini bagaimana nih mekanismenya untuk redeem vouchernya gitu ya? Untuk e-voucher ini di-redeem untuk satu ID pelanggan saja dan hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran atau permohonan produk layanan tambah daya nyaman kompor induksi pada periode ini ya Mbak sampai 31 Maret dan tidak berlaku kelipatannya. Kalau misalnya e-vouchernya ini dikembalikan atau gagal ter-redeem karena pembatalan permohonan dari pelanggan misalnya atau ada pengembalian dari PLN karena restitusi misalnya karena ada perluasan jaringan yang tadi itu kan kita proses restitusi. Iya. Itu untuk e-voucher dapat digunakan kembali untuk pendaftaran atau permohonan produk dengan ID pelanggan yang lain atau yang sebelumnya bisa cuma misal nanti disesuaikan dayanya yang bisa dilayani oleh PLN gitu. Oh begitu ya? Ya artinya itu kalaupun gagal tadi ya tetap masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai ya. Untuk artinya ID tidak- pelanggan yang lainnya lain. atau ID plus sebelumnya nanti tinggal menyesuaikan dayanya. Tapi satu ID satu ini ya. Satu voucher untuk satu ID pelanggan. Iya. Gitu ya. Nggak boleh beli dua gitu ya. Iya. Boleh kalau Kalau- belinya bisa dua. Bisa Nanti dua berarti ya? kan bisa dipakai untuk ID pelanggan lainnya. Oh gitu ya. Ya, jadi Maksudnya buat persediaan. iya. Atau dikasih ke saudara Mbak. Oke, baik. Nah, teman setia, sekali lagi buat Anda yang mau bertanya seputar materi dialog, silakan nanti bisa bergabung bersama kita, gitu ya. Dan ini sudah ada beberapa yang bertanya, gitu ya. Oke, dari Adi yang ada di Ambarawa ini ya. Dengan prediksi per jamnya tadi Rp734 ya. Itu untuk penghitungan daya atau watt kompornya. Nah, kalau listriknya saya 450 gitu, apakah jeglek gitu ya? Jeglek itu apa ya? Ya, Turun ya, nggak bisa gitu. Ya, Karena kan turun saya kayak kita pakai apa ya? Pompa air gitu kan kadang nggak kuat gitu. Betul. Nah, ini kalau yang pakai kompor ini bagaimana nih? pakai kompor ini tadi sudah kami sampaikan sebelumnya. Enaknya kompor ini tuh kita bisa atur wattnya untuk yang sekarang. Kalau zaman dulu kan ada tuh kompor listrik ya, Iya. atau pemanas air gitu. Begitu kita colokin sambil kita nyetrika jeglek. Gitu. Ya, nggak kuat. Ya, untuk kompor ini kita bisa atur wattnya. Nah, tentunya itu disesuaikan dengan isi yang ada di rumah gitu ya. Misalkan kalau daya rumahnya 450 watt, Iya. tetapi isi rumahnya udah ada kulkas lain-lain, nah ini Nggak mungkin kuat ya. perlu pertimbangan juga Untuk gitu ya. tambah daya Ya, tadi ya. karena misalnya kompor ini minim kita bisa atur di 300 watt gitu ya, sedangkan rumahnya 450 watt. Berarti tinggal tersisa Tinggal 150. 150. Nah itu misalkan kalau di rumahnya hanya ada TV atau kipas angin mungkin bisa saja ya. Cuman kan kita sesuaikan dengan kondisi rumah masing-masing ya. Ya, tapi kalau misalkan longgar sih 450 watt kita pas nggak pakai apa-apa nih gitu, Ya. TV nggak nyalain lain-lain,
kompor itu 300 watt udah lebih dari cukup gitu. Kira-kira mungkin masaknya siang hari gitu ya, jadi lampu-lampu yang colok ya. jadi nggak banyak yang dipakai yang lain gitu ya. Kalau mau masak dimatikan dulu kulkasnya misalkan. Tapi kalau gelap nanti gosong. Ya mungkin solusinya adalah Lebih nyamannya tambah daya aja. dengan tambah daya nyaman tadi ya. Iya, bayarnya cuma 150.000. 150.000 gitu ya. Nah ini mumpung ada program khusus nih ya dari PLN ya, jadi ya silakan dipergunakan kesempatan ini. Oke, ini dari Aan di Tuntang. Ini mau bertanya, pengeluaran untuk biaya pemakaian harian apakah lebih murah dibandingkan kompor gas atau lebih mahal? Nah bagaimana nih? Ya sepengalaman pribadi ya ini ya, karena saya nggak pernah menghitung detail. Kalau tadi kan penyampaian analoginya sudah disampaikan Bu Rizka. Iya, oke. Selisihnya jelas lebih murah. Cuman untuk pengalaman pribadi, ketika saya beralih dari konvensional ke listrik, Iya. untuk pembayaran listrik bulanan saya nggak merasakan perubahan sampai selisih banyak gitu ya. Misalkan saya bayar per bulan 500, sekarang juga masih 500 juga, nggak sampai 600. Padahal saya udah nggak pakai yang konvensional, saya udah pakai listrik ini. Jadi mungkin sama saja atau malah seperti analoginya lebih murah sebetulnya. Lebih murah ya. Cuman Karena kan tadi karena nggak 500 beli tapi gas. nggak bayar nggak beli bayar gas. LPG. Nah, Ya. tengah malam nggak repot lagi nih habis gas. Suami lapar minta masak gasnya habis. Artinya dari dulu sebelum pakai sebelum pakai kompor induksi itu 500 gitu Pak ya tadi ya. Iya. untuk Terus rumah saya ya. setelah pakai tetap 500. Iya masih sekitar itu ya, kadang Nah. turun tergantung pemakaian yang Ya, lain. sama semuanya tergantung pemakaian ya. Ya. Kalau masak terus kebetulan punya kerja di rumah, punya gawe gitu ya. Masaknya banyak, otomatis penggunaannya lebih banyak ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, artinya jangan khawatir ya, ini untuk masalah UUD tadi itu masih aman gitu ya. Malah penggunaan tetap tapi berkurang, nggak bayar, nggak beli LPG gitu ya. Baik, nah ini ada Ibu Sri dari Sinoman ingin bertanya terkait kompor listrik ini. Jika tegangan daya 450 ingin beralih ke kompor listrik, apakah harus menambah daya? Terus kiranya berapa biaya untuk menambah daya tersebut? Tadi pas ini kebetulan kalau digunakan sekarang ya, berarti ada yang tadi ya naik daya nyaman tadi ya. Monggo Bu Rizka. Kalau lebih nyamannya naik daya. Naik nah, daya. untuk sekarang untuk biayanya kan minimal daya yang dinaikkan di daya 2.200. Itu nanti pembayarannya 150.000, Mbak. Kalau sekarang ibunya daya 450, misal naik ke 2.200 kan untuk biaya penyambungan normalnya itu 1.639, Mbak. Tapi nanti dengan membeli kompor induksi kemudian menggunakan vouchernya untuk tambah daya, itu bayar hanya 150.000 aja. Jadi iritnya 1.489. Oke, Iya, gitu kan ya. paling harga kompornya 500 ribuan, Mbak. Jadi masih 1 Ya jutaan 500 ya. 500 sama Iritnya. tambah dayanya ya. Iya. 1 jutaan, siap-siap Bu. Bu Sri yang ada di Sinoman ya. Ini dari Bu Ajeng di Salatiga. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk penggunaan kompor listrik dalam rumah tangga, apakah keamanannya lebih baik atau lebih aman dibandingkan kompor gas? Ya walaupun tadi Pak Riki sudah menyinggungnya gitu ya. Monggo supaya Ibu Ajeng lebih mantep ini. Nggak takut lagi ya Bu Ajeng ya. Ya, Bu Ajeng, perlu saya sampaikan kembali mungkin ya. Saya juga sudah memakai sendiri gitu, jadi nggak cuma menawarkan, yang saya rasakan pribadi tentunya lebih aman dan nyaman ya. Karena dia tidak menimbulkan api gitu. Dulu saya ya, yang termasuk ketika pengguna LPG, begitu mau isi ulang, begitu mau masukkan si regulator, kadang bunyi ses gitu Iya, terus takut ya. Terus saya takut gitu. Apalagi kalau ada yang ngerokok di rumah gitu, Ya. aduh, kok rasanya kalau ini dia nggak menimbulkan Terus bunyi. bau juga ya, bau kayak itu. Kalau pas pulang apalagi bocor sendiri, begitu buka rumah bau, ini kita
nggak ada seperti itu. Gitu. Gitu ya, aman. Aman. Aman ya Bu Ajeng, jadi jangan takut gitu. Baik, kemudian ini Ibu Tia di Salatiga, dengan adanya kompor listrik, apakah nanti untuk gas LPG sudah tidak ada lagi gitu? Soalnya kalau yang rumahan masih muda untuk menggunakan kompor listrik, tapi buat saya sebagai pedagang kaki lima jualan di pinggir jalan, bagaimana? Apakah bisa menggunakan kompor induksi? Gitu ya, monggo Mbak Rizka. Ya mungkin saya bantu. Oh boleh, ya silakan. Jadi program pemerintah ini kan intinya bukan menghilangkan si LPG tersebut ya. Dari strategi pemerintah sendiri yaitu untuk mengurangi impor LPG dan untuk penghematan devisa negara. Jadi tentunya LPG masih ada. Hanya untuk mengurangi saja, mengurangi impor kita. Gitu. Mengurangi ya. Betul. Oke, jadi aman Bu bagi yang masih menggunakan, tapi nanti lama-lama beralih juga ya ke induksi, lebih aman begitu mungkin ya Pak ya. Oke, nah ini dari Mas Ahmad dari Getasan, sejauh mana untuk keamanan dan jaminan kualitasnya ini dari kompor induksi ini? Tadi udah dijawab juga Dijawab ya? Iya, yang aman, karena tidak menimbulkan api tadi. Ya. Panasnya juga kompornya nggak panas kalau dipegang. Aman Mbak. Dan ramah lingkungan juga ya. Nggak menimbulkan anak-anak pun CO2. Baik. Nah ini ada yang bertanya lagi nih. Oke, mau nanya Bu, untuk beli kompor induksinya di mana ya? Di mana aja ya? Ini nggak ada namanya nih ya. Monggo silakan Mbak Rizka. Untuk pembelian kompor induksi itu bisa lewat Tokped, marketplace yang ada di misal Tokped. Kemudian kalau untuk wilayah Salatiga sendiri Mbak, yang masuk wilayah PLN Salatiga, kita juga bekerja sama dengan pabrikan Mbak. Jadi bisa dibeli di kantor PLN Salatiga. Untuk nanti juga bisa dibantu juga untuk proses tambah dayanya melalui aplikasi PLN Mobile. Oke, tapi itu untuk yang KTP Salatiga ya? Untuk kalau di masuk luar ke wilayahnya PLN Salatiga. Kalau yang untuk di luar ada juga beberapa toko yang ditunjuk dari PLN setempat ya Mbak ya. Kalau yang menyeluruh nasional itu yang lewat Tokopedia. Tokopedia ya. Oke, kemudian ini dari Mas Fatur dari Salatiga. Untuk kompornya apakah harus beli baru atau bisa pakai kompor induksi yang beli tahun 2020 tapi masih ada notanya? Oh baru mau irit ya Mbak ya. Mau hemat. Untuk program ini kita berlakukan untuk kompor yang pembeliannya di periode yang berjalan gitu. Jadi kalau yang tahun lalu belum bisa. Oke ya, periode yang berjalan gitu ya. Satu lagi nih nanya Kak, kalau tahun kemarin saya sudah beli kompor listrik saya baru tahu ada promo ini, saya bisa dapat voucher tambah dayanya nggak? Sama ya ini ya Mbak ya. Jadi beli lagi dulu di periode ini ya. Ya gitu ya, memang ya namanya program itu kan ada periodenya ya, jadi nggak sama gitu ya. Oke teman setia, itu tadi bincang-bincang kita dengan PLN Salatiga tentang kompor induksi dan untuk tambah daya ramah ya, ramah gitu ya, ramah lingkungan gitu ya. Oke nih mungkin sebelum kita tutup dialog kita pada pagi ini, mungkin ada pesan-pesan ini buat masyarakat Kota Salatiga terkait dengan materi tema kita tentang kompor induksi ini dan tambah daya yang nyaman gitu ya. Gimana? Monggo Pak Riki dulu ya. Iya. Jangan takut ya mencoba hal yang baru ya. Karena mencoba hal yang baru itu kadang kita takut ya. Nah, silahkan dicoba, kita rasakan manfaatnya. Semakin berkembang teknologi tentunya biasanya teknologi nggak ada yang namanya teknologi mundur ya. Kalau dulu pernah ada yang punya kompor listrik kok ceklek-ceklek ini, nah sekarang seperti yang sekarang itu wattnya sudah bisa diatur, bisa kita kondisikan dengan daya di rumah gitu ya, dan tentunya lebih aman, tidak menimbulkan panas, nyaman, ramah lingkungan dan sebagainya. Nah untuk yang mau tambah daya, saya kebetulan mau tambah daya nih.
Nah, silahkan pakai program ini gitu. Iya. Bapak atau Ibu beli kompor induksi yang 500.000, nanti mau tambah daya hanya cukup bayar 150.000. Tentunya dengan syarat-syarat tadi ya. Ini tambah dayanya hanya dilayani sampai dengan daya 11.000. Gitu ya. Ya. Dengan hanya berapa tadi? 150.000 ya, itu bisa tambah daya. Jadi manfaatkan, jangan sampai tadi belinya kompor tahun kemarin mau ikut sekarang ya nggak bisa ya, karena harus periode pas ada program ini ya. Itu programnya sampai dengan 31 Maret 2022. Nah, ini masih ada Tinggal kesempatan. 16 hari lagi. Nah, 16 hari lagi silahkan dimanfaatkan waktunya gitu ya. Monggo Mbak Rizka, ada pesan-pesan? Silakan. Ya, untuk informasi yang lain, untuk pelanggan PLN, untuk tambah daya ini nanti bisa dilayani dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jadi untuk PLN Mobile ini selain untuk program tambah daya registrasinya, nanti juga untuk membantu pelanggan jika ada pengaduan, Mbak. Misal ada keluhan tentang KWH meter atau ada gangguan di rumah, nanti pelanggan bisa mendownload aplikasi PLN Mobile di App Store atau di Play Store gitu. Oke. Sama mengingatkan juga untuk pembayaran tagihan listrik sudah mendekati jatuh tempo, Mbak, 5 hari lagi. Jangan lupa untuk membayar tepat waktu sebelum tanggal 20 supaya tidak terkena pemutusan. Iya. Ya, itu aja. Oke, baik ya. Oh ya, ini sudah tanggal berapa nih? Tinggal berapa hari 15, lagi ya? Tinggal 5 hari 5 lagi. hari lagi ya. Oke teman setia, itu tadi bincang-bincang kita bersama PLN ULP Salatiga Kota dengan satu tema ya. Oke, untuk program penambahan daya nyaman kompor induksi gitu ya. Nah, silakan buat teman setia yang mulai melirik-lirik gini ya untuk menggunakan kompor induksi, silakan Anda bisa berkomunikasi ya mungkin ya dengan PLN ULP Kota Salatiga kalau yang ada di Kota Salatiga. Untuk pembelian kompornya juga di sana. Jadi kalau mau bertanya-tanya kan bisa lebih mantep begitu ya. Mantep ya, Mbak, ketemu langsung ya. Ketemu langsung. Oke. Baik teman setia, terima kasih untuk Pak Riki juga Bu Rizka ya atas kehadirannya di studio, atas oleh-olehnya yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan teman setia, dan ini merupakan percepatan untuk penekanan impor dalam 5 tahun ke depan juga ya, kalau kita bisa ubah minyak tanah ke LPG. Kenapa nggak kita ubah LPG ke listrik gitu teman setia. Saya Gita Nugraha pamit dulu. Jangan pernah melihat kesuksesan yang dicapai seseorang ketika ia berada di puncak, tapi mari belajar dari bagaimana ia memulai, terjatuh dan gagal, namun bangkit lagi hingga berada di posisi yang sekarang. Semangat untuk mengejar impian.